Selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu ini, hari Minggu dari musim gugur yang ke-10, hari Minggu yang ke-10 tertanggal 22 November 2020. Dengan hari Minggu ini kami mengakhiri tahun gerejawi. Goedemorgen, shalom iedereen. Het is de 10e zondag van de herfst, 22 november 2020. Het is tevens de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Deze dienst mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam ibadah hari Minggu ini kami boleh memperalaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih dan Tuhan, sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Laat ons bidden voordat wij tot de schriftlezing komen. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh terlebih bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan, pun juga pada saat ini adalah hari Minggu yang terakhir daripada tahun gerejawi. Di dalam bahasa Belanda disebutkan de laatste zondag van het kerkelijk jaar tahun 2020, di mana kita boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar, pun juga kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai akan perjalanan kehidupan kami pada usbu yang lalu. Pun juga kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah beserta dengan orang tua-tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di pengambilan video ini, sedangkan juga tim produksi yang selalu setia. Ya Tuhan, meskipun begitu, berkatilah mereka yang melakukan segala tugas tanggung jawab sebagai anggota jemaat, membantu dan menolong akan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah ke rumah tangga daripada anggota-anggota produksi tim ini. Pun juga kami doakan akan tiap-tiap orang yang sudah berulang tahun, sedangkan kami doakan juga mereka yang sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit oleh karena corona, melainkan juga mereka yang dengan kesakitan yang lain-lain. Ya Tuhan, menjamah akan tubuh mereka supaya mereka juga rasa akan tangan pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah tabib yang benar. Kami doakan dan mintakan Roh yang Kudus untuk memimpin akan kami, supaya perkataan yang boleh masuk akan hati kami akan menjadi penghiburan untuk hidup kami sehari-hari. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa yang di surga. Amin. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini terdapat dari dalam pertama Tesalonika 5 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-11. Onze schriftlezing is uit 1 Thessalonicensen 5, de versen 1 tot en met 11. Yang berbunyi berikut. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Aldus 1 Thessalonicensen 5 de versen 1 tot met 11. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren.
Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn, of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus, troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Tot zover deze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig zijn werkelijk alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Christus. Berbahagialah segala orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan daripada surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pertama Tesalonika 5 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-11. Dus hebben we 1 Thessalonicensen 5, de versen 1 tot en met 11 aangehoord.
Dit is tevens de afsluiting met betrekking tot de brieven van de apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica. En dit is ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaar ook dat dit beeld ook een verwachting is van de Heer. Ini juga salah satu kenantian pengharapan daripada orang-orang percaya dari kedatangan Tuhan, bahwa ia pula datang kembali. Hanya ada beberapa cerita mengenai kedatangan Tuhan. Bersiap dirimu, bersedia lampumu. Kalau tidak cukup minyak, berarti itu juga bahaya bahwa Tuhan datang untuk mereka semua yang bersiap bersedia. En inderdaad, je moet waakzaam zijn totdat de Heer komt. En je olie moet gereed zijn. De lampen moeten gereed zijn om hem te verwelkomen wanneer hij opnieuw komt. Volgens de Bijbelse verwachting, om met een moeilijk woord te zeggen, Messiaanse verwachting, de komst van de Messias, kedatangan dari Messias, pengharapan Mesiani atau secara Mesias Tuhan datang di dalam dunia ini. Juru selamat, ia yang diurapi, hij die gesalfd is. Di sini kita melihat, saudara-saudara, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus ulang sebenarnya Injil-Injil yang sudah dinyatakan dalam Injil Matius pun juga dalam Injil Lukas, di mana Rasul Paulus menerangkan, menjelaskan akan rupanya kedatangan daripada Tuhan Yesus. En de apostel Paulus omschrijft en beschrijft de komst van Christus. Hij herhaalt eigenlijk het verhaal van Matthäus en van Lucas. De komst van Christus die onverwacht is. Kedatangan yang tidak disangka-sangka, yang kedatangannya di dalam dunia ini daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi di mana manusia semua harus bersiap bersedia, dan semua manusia diupamakan dengan anak-anak terang dan anak-anak siang hari. Kita bukan daripada kegelapan dan malam. Mengapa Rasul Paulus sebutkan seperti begitu? Semua anggota jemaat daripada Tesalonika ada disebutkan, dinamakan sebagai anak-anak terang dan bukan daripada malam. Pada sendirinya, oleh karena terang yang diturunkan pada sendirinya datang daripada Tuhan Yesus. De gemeenteleden worden kinderen van het licht genoemd, van de dag. En van het licht. Dus ze behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. En je moet waakzaam blijven. En je moet niet slapen. Jangan tidur. Kalau orang yang tidur, ia tidur pada malamnya. Orang yang mabuk, ia minum sampai ia tidak tahu dirinya. Itu ada intih-intih yang sebenarnya Rasul Paulus menyatakan bahwa ada orang-orang yang tidak siap, tidak bersedia. Wat de apostel Paulus zegt in vers 7, wie slaapt, slaapt 's nachts en wie zich bedrinkt is 's nachts dronken. Dus met andere woorden, waarom zegt hij dat? We moeten, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn, zegt hij in vers 6. Maar om aan te geven dat mensen gewoon slapen en zich zogenaamd nergens zorgen om maken. En wie zich bedrinkt is 's nachts dronken. Dus als je dronken bent, dan ben jij je oriëntatie kwijt. Dan ben je niet scherp. Want als er iets is, u weet, die apparaten aan het plafond, rookmelders of tegen koolmonoxidevergiftiging. Die apparaten die gaan je waarschuwen automatisch. Tegenwoordig gaat alles automatisch. Maar sommige dingen gaan niet automatisch. Apalagi di mana kalau mengenai orang yang tidur, tinggal tidur, orang mabuk, tinggal mabuk, mereka tidak berorientasi, berarti mereka tidak tahu mereka membuat apa. Dan dengan segera
kalau Tuhan Yesus datang, berarti untuk mereka akan bahaya, dan kalau dengan kekerasannya kita katakan mereka celaka. Tetapi orang-orang yang percaya, mereka yang bersiap, bersedia segala sesuatu, atau sedia lampumu dengan minyaknya, atau sedia segala sesuatu, bahwa itu kalau persiapan dan penyediaan kedatangan Tuhan, itu juga berarti juga kita bersiap, bersedia segala sesuatu. Kita tinggal berdoa, kita tinggal bertekun dalam iman, kita tinggal setia berdekat sekali dengan Tuhan. Tetapi waktunya kita tidak tahu. Pada sendirinya Tuhan Allah yang tentukan, yang pastikan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Natuurlijk is het zo dat je waakzaam en scherp moet blijven. Maar je weet niet wanneer de Heer Jezus komt. Natuurlijk moet je licht hebben bij je. Uiteindelijk ben je zelf kinderen van het licht van de dag. Die tegenstelling die de apostel Paulus gebruikt is niet voor niets. Om aan te geven dat je een bijzondere plek hebt, juist bij God. En niet dat je per se jezelf gaat onderscheiden en jezelf beter voelt dan een ander. Dan ben je niet goed bezig. Jangan kita sangka kita memang dibedakan oleh Rasul Paulus, kita anak-anak terang, bukan berarti kita jujur dan benar dan kita suci. Melainkan pada sendirinya Tuhan yang membedakan segala sesuatu. Akhirnya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Akhirnya Tuhan yang menghukumkan, menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Uiteindelijk zal de Heer oordelen over de levenden en de doden. Wij kunnen niet op Gods troon zitten. Tetapi yang kita boleh memikul juga sebagai keuntungan. En als eigenlijk een soort geluk mogen wij dat meenemen, dat wij toebehoren aan de dag en op ons hoede zijn, maar dat wij omgord zijn met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Dat is eigenlijk onze bescherming, onze kracht. Itu kekuatan kita kalau kita mendengarkan ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Itu fundamentnya. Dan kalau Tuhan pun maksud dengan kita itu bukan kita dihukumkan, melainkan kita dibebaskan. Kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan Ia yang sudah mati untuk kita. Atau kita hidup atau kita mati. Kita hidup bersama. Of wij op aarde zijn, of wij leven, of gestorven zijn. Samen zullen we met Hem leven. Itu sebenarnya amat baik. Bahwa kita adalah hidup bertekun dalam iman dan kasih, dan juga dengan pengharapan keselamatan. Lain tidak. Er is niks anders dan die harnas van geloof en liefde en de hoop op redding. Gods bedoeling is met ons niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. We zullen met Hem leven. Mensen die sterven, zullen met Hem leven. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Of met een moeilijk woord, contradictio in terminis. Je gaat dood, maar je gaat met Hem leven. Hoe kan dat nou? Atau kita mati, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Melainkan untuk Tuhan kematian itu saja batas, bahwa Tuhan sudah bangkit di antara orang mati. De dood is alleen maar een grens en Christus is opgestaan uit de dood. En samen met Hem zullen we leven. Als het zo is dat onze dierbaren er niet meer in ons midden zijn en gestorven zijn. Jika
kita juga rasa kekasih-kekasih kita tidak ada lagi. Apalagi waktu-waktu corona ini, di mana kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal dunia pada tahun ini tidak ada dengan kita lagi. Mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah mati. Menurut dunia punya pikiran mati is mati. Tapi untuk orang percaya akan Yesus Kristus, mati itu saja bukan kerugian, tapi keuntungan. De dood is geen verlies, maar winst. Juist door de opstanding van Christus Jezus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan bersama kita hidup dengan Dia. Dan itu penting. Itu penting juga. Ingat, Tuhan Yesus sudah bangkit. Memang kita tahu juga saudara-saudara yang hidup sendiri-sendiri, orang tua yang hidup sendiri-sendiri. Saudara-saudara anggota yang tidak sempat untuk beribadah atau kita tidak sempat untuk beribadah. Kita perlu peduli sungguh-sungguh akan penghiburan. Vooral wanneer wij het gevoel hebben dat we eenzaam voelen, dat we alleen zijn. En we hebben troost nodig. En vooral dat. En denkende aan al die dierbaren. Wij missen ze. Wij houden van ze. Kita sayang, kita cinta, kita mengasihi saudara-saudara kekasih kita yang tidak ada lagi dengan kita. Potong di kuku, rasa di daging. Door merg en been voel jij je verdriet. Kita merasa tangisan, kepahitan dalam hati kita. Oleh karena mereka yang kita kasihi tidak ada di tengah kita. Omdat degenen die niet meer in ons midden zijn, waarvan wij houden, dat we ze vreselijk missen. En daarom is die mooiste afsluiting van apostel Paulus in deze hoofdstuk 5, althans vers 11 dan, dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Dus het vertrouwen dat apostel Paulus heeft in deze mensen, dat blijkt al. Itu yang penting sekali. Apa tugas kita dalam waktunya yang sekarang? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau nasihatilah seorang akan yang lain dalam bahasa Belanda dikatakan troosten, menghiburkan satu dengan yang lain. Itu yang penting sekali. Dat is juist heel belangrijk. Elkaar troosten. En dat heeft iedereen nodig. Je kunt elkaar aanvallen. Je kunt elkaar op een negatieve manier benaderen. Als de mens dat wil, dat is de keuze. Er zijn mensen die het gewoon niet zien zitten om dit langer vol te houden. Ada orang-orang yang tidak lagi bisa tahan lagi. Tidak sadar lagi. Tidak sabar lagi. Melainkan kita melihat di nats ini bahwa juga Rasul Paulus menyatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kalau kita berjaga-jaga dan sadar, itu juga apalagi waktu-waktu yang sekarang. Ayat 6 daripada Fatsal 5 tadi beta bacakan. Vers 6 van hoofdstuk 5 zegt, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en om onze hoede zijn. Sadar zit dicht bij sabar in ons Maleis. Op onze hoede zijn, maar je moet ook geduld bewaren. En dat is de grootste uitdaging van de mensheid. Om niet te gaan stressen hebben wij heel veel geduld nodig. Dan itu yang sebenarnya satu tantangan pergumulan daripada manusia waktu-waktu COVID-19 corona ini juga. Kesadaran. Dan tagal itu kita berjaga-jaga, sadar, sabar itu berdekat. Itu berarti sabar
sabar dalam susah sukarmu. Memang kita gampang-gampang dengan segenap hati kita menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Beri Tuhan padamu, dengan kata lain, Tuhan ada dengan kita. De Heer is met ons en het lied dat wij meestal zingen. Wees geduldig, letterlijk vertaald, wees geduldig. En dat is inderdaad de grootste uitdaging voor de mensheid, voor ons allemaal. En geduld te bewaren en terug te kijken naar al die dierbaren die zijn heen gegaan. Maar wij weten dat ze samen met hem zullen leven. Kita yakin dan percaya bahwa kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal dunia, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ia yang sudah mati, ia yang sudah bangkit, dan juga sebentar pada hari Advent yang pertama, ia membawa terang bahwa kita semua adalah anak-anak terang. Semoga kita tinggal sadar en kita tinggal berjalan dalam terang. Mogen wij inderdaad geduldig zijn. Mogen wij waakzaam zijn. Mogen wij op onze hoede zijn. En dat wij samen met hem zullen wandelen in het licht. Als kinderen van het licht, kinderen van de dag. Mag het zo zijn dat wij elkaar mogen troosten. Semoga kita boleh menasihatilah satu dengan lain dan juga satu menjadi contoh untuk yang lain, tapi contoh yang paling besar di mana kita mengikuti akan teladannya ialah Yesus Kristus. Amin. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan ia akan datanglah menjadi sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, setia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali berkenan. Kelak anak insan duduklah di atas awan tetap, di dalam kebesarannya dipandang dunia gelap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Mempelai laki-laki datanglah.
Mari kita mengucap syukur. Syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu yang kekal. Ya Tuhan, memenuhi akan kami dengan api Injil yang terus menyala. Apalagi kami adalah anak-anak terang dan anak-anak siang terlebih ya Tuhan, di mana Tuhan menjamahkan kami dengan terang dunia ialah Yesus Kristus. Beserta dengan saudara-saudara kami yang ada sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit yang mengenalkan COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberkati akan tangan-tangan dokter, tabib-tabib dan suster-suster dan bruder-bruder atau saudara-saudara yang menolong di dalam rumah sakit dan rumah perawatan dan rumah orang tua. Kami doakan juga janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, mereka yang sudah berduka cita, hiburkan akan mereka. Mereka yang rasa diri, hidup sendiri, yang rasa ditinggalkan, ya Tuhan juga menjamah akan hati-hati mereka. Apalagi orang tua yang rasa sebenarnya rasa sedih oleh karena mereka tidak sempat untuk beribadah, melainkan Tuhan saja yang menolong dan membantu akan mereka dengan tangan pengasihan-Mu. Jangan tinggalkan akan mereka ya Tuhan. Pun juga kami doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja daripada jemaat-jemaat. Sedangkan kami doakan bestir sinode, bestir klasis, bestir pada majelis gereja, berbagai-bagai tim koordinasi, dan berbagai-bagai organisasi gerejawi yang menolong dan membantu akan perkembangan gereja Yesus Kristus. Juga kami doakan teristimewa tim produksi, tim pengambilan. Berkatilah ke mereka jika mereka ada perlukan, ada keperluan dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, berkatilah ke mereka. Pun juga kami doakan majelis gereja yang hadir pada waktu pengambilan video ini. Berkatilah ke rumah tangga mereka, pun juga mereka yang lain-lain yang tidak hadir oleh karena mereka ada kerja atau mereka yang sakit, ya Tuhan menjamah ke mereka. Kami doakan majelis-majelis gereja yang bertugas di dalam Riu, Saitolan Site, pun juga hamba-hamba Tuhan, supaya kami berusaha meneruskan pelayanan perkembangan jemaat-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kami doakan juga mereka yang berduka cita di berbagai-bagai tempat, di mana mereka juga perlukan akan tangan penghiburan-Mu. Kami doakan juga ya Tuhan, akan tiap-tiap orang yang ada menderita sengsara oleh karena peperangan, mereka yang berlapar dan berdahaga, mereka yang mengungsi, mereka yang ada bertelanjang beri pakaian untuk mereka. Sedangkan kami doakan mereka yang ada hidup dalam kekurangan atau di dalam kemiskinan, yang hanya harap akan bantuan dari orang-orang lain-lain. Ke Tuhan berkatilah ke mereka juga. Pun juga kami doakan saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan, anak-anak yang ada duduk pada bangku persekolahan, saudara-saudara yang tidak ada pekerjaan, pun juga mereka diperlukan untuk diberkati oleh tangan Tuhan. Ya Tuhan, semoga Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, tetapi teristimewa kami doakan akan kurban persembahan, kolekta, apalagi persembahan-persembahan syukur dan segala bantuan yang diberikan melalui jemaat-Mu. Berkatilah ke mereka, ya Tuhan, yang memberi untuk gereja-Mu ya Tuhan, supaya kami ada kemajuan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami harap saja segala sesuatu dalam tangan Tuhan, dan kami doakan juga saudara-saudara di Maluku, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau, pun juga mereka yang dapat mengenal akan COVID-19, sedangkan kami doakan mereka yang mengalami juga akan gempa bumi sampai saat ini. Ya Tuhan, kami juga doakan pemimpin-pemimpin di lada masyarakat dan perjuangan di berbagai-bagai tempat, pun juga mengenai soal perumahan yang sampai saat ini belum diselesaikan. Melainkan Tuhan buka akan pikiran manusia supaya ada kejujuran dan kebenaran dan keadilan. Bahwa manusia perlukan akan kejujuran dan kebenaran menurut kehendak Tuhan. Pun juga kami doakan ya Tuhan akan saudara-saudara dalam bidang perjuangan secara supaya jangan mereka melupakan bangsa yang ada menderita sengsara, dan mereka di penjara yang ada menderita sengsara.
Ya Tuhan, pulang dengan kami jika kami pulang di mana-mana saja hari ini atau manapun, siang hari kah atau malam kah. Kami adalah anak-anak terang jika kami tinggal juga hidup dalam terang. Demi nama Yesus Kristus yang juga sudah mengajar kepada kami, apalagi mereka yang sudah berulang tahun juga termasuk dalam doa ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, namamu dikuduskanlah kiranya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan ada di hatimu berkata engkau masih muda, karenanya nanti esok tak tahu apa yang terjadi. Haruslah kau sadari, hidup ini sementara. Mari kayukan langkahmu, serahkan jiwa dan ragamu. Pujilah nama Tuhan bagi kemuliaannya sekarang, kini dan selamanya sama saja. Mengapa kau berdalih hindari panggilannya? Sadar, kau belum terlambat. Sadar, datang padanya. Mari kayukan langkahmu, serahkan jiwa dan ragamu. Pujilah nama Tuhan bagi kemuliaannya sekarang, kini dan selamanya sama saja. Mengapa kau berdalih hindari panggilannya? Sadar, kau belum terlambat. Sadar,
Lieve mensen, het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2020. Het is bij ons de traditie dat wij onze geliefden gedenken die dit jaar zijn overleden. En meestal is het zo dat er een kaars aangestoken wordt. En die kaars steken we ook aan op een eenvoudige manier, opdat wij hen allen gedenken en hen opdragen aan de Heer. Vooral al die dierbaren die ons zijn heen gegaan, mogen wij toch onze dankbaarheid tonen tot God voor de liefde die deze mensen hebben uitgedragen. Alhoewel ze niet meer in ons midden zijn, voelen wij dat zij toch in ons midden zijn. Graag wil ik u vragen om een minuut stilte in acht te nemen. Mogen God ons allen zegenen. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk minggu yang baru dengan berkat Tuhan. Lieve gemeente, broeders en zusters in de Heer Jezus Christus onze Heer, laten we de nieuwe week ingaan met zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest, zal altijd met ons zijn vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada jam ibadah ini terus kekal selama-lamanya. Amin.
Semua